Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan belajar operasi hitung pada bilangan pecahan. Yang akan kita pelajari adalah untuk penjumlahan dan pengurangannya. Kita mulai saja dari gambar pizza ini. Pizza ini dibagi menjadi 8 bagian yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga jika satu buah pizza dipotong 8 bagian sama besar, ini artinya besar satu bagian pizza adalah 1/8. Ini sudah kalian pelajari dari materi pada video sebelumnya tentang konsep dasar pecahan. Nah, jika kita akan mengecek jumlah seluruh bagian pizza, kita tahu seluruhnya itu adalah satu bagian yang dibagi menjadi 8 bagian sama besar. Nah, jika kita ingin menjumlahkan seluruh bagian pizza, maka kita harus menjumlahkan satu per satu untuk tiap bagian. Untuk bagian pertama 1/8, berikutnya tambah 1/8, tambah 1/8, sampai semua pizza dijumlahkan ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jika dijumlahkan itu harus menjadi, nah ini jadi 1 tambah 1 sebanyak 8 kali, jadinya 8, bawahnya tetap 8. 8/8 itu artinya 1. Jadi jika setiap bagian pizza yang dipotong-potong itu dijumlahkan seluruhnya, maka akan kembali menjadi satu pizza yang utuh. Nah, bisa kalian lihat ternyata jika menjumlahkan pecahan, kalian cukup menjumlahkan pembilangnya saja. Ya, 1 tambah 1 sampai ke sini itu hasilnya 8 dan penyebutnya tetap sama. 8 ya. 8/8 disederhanakan menjadi 1. Nah, kemudian jika misalkan satu bagian pizza dimakan, nih yang diambil ini dimakan, kemudian dicari, maka sisa bagian yang belum dimakan adalah, nah secara logika, sisa bagian yang belum dimakan itu kan adalah 7 bagian, 7 potong. Nah, berarti yang belum dimakan itu adalah 7 potong dari 8 potong, yaitu 7/8. Nah, bagaimana caranya kalau kita kaitkan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan? Kalian bisa menghitungnya dengan cara seperti ini. Untuk si pizza yang untuk pizza yang sisanya belum dimakan, itu diperoleh dari jumlah seluruh bagian pizza dikurangi bagian pizza yang dimakan. Setuju kan? Kalau misalkan mencari yang sisa belum dimakan, berarti tinggal mengurangi total semuanya pizza dikurangi bagian yang sudah dimakan. Ini artinya satu bagian pizza, satu seluruh pizza ya, satu buah pizza dikurangi yang dimakan itu adalah 1/8 bagiannya. Nah, ini bisa kita cari dengan cara si 1 ini kita rubah dengan 8/8, karena dari sini kita tahu ya. Oke, 8 bagian dari 8 bagian itu untuk seluruhnya ya. Oke, dikurangi 1/8, hasilnya 7/8. Jadi kalian bisa lihat untuk pengurangan juga, ternyata yang dikurangi itu adalah hanya pembilangnya saja, penyebutnya tidak. Penyebutnya tetap yaitu 8, tinggal atasnya 8 kurang 1 yaitu 7. Dengan logika dan dengan cara menghitungnya langsung, kita dapat kasih kesimpulan bahwa ini sama ya. Nah, jadi tujuannya ditunjukkan seperti ini untuk memberitahu kepada kalian bahwa untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, yang perlu kalian jumlah dan kalian kurang itu hanya pembilangnya saja. Nah, di sini kasusnya itu adalah penyebutnya sama. Jadi syaratnya harus penyebut yang sama, baru bisa ditambahkan atau dikurang pembilangnya. Nah, di sini ada kesimpulannya tuh. Jadi, untuk menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, buatlah pecahan senilai. Itu sudah dipelajari sebelumnya ya, untuk pecahan senilai dengan menyamakan penyebut dengan KPK. Lalu operasikan pembilangnya.
Ya, jadi hanya pembilangnya saja, bukan penyebutnya. Dengan syarat penyebutnya sudah sama, baru bisa dihitung. Oke, lanjut. Nah, misalkan di sini ada soal cerita, ibu misalkan ke pasar membeli telur, beratnya 21/4 kilogram. Kemudian ibu juga berbelanja beras, beratnya 1/2 kilogram. Kemudian belanja juga mangga, beratnya 1/3 kilogram. Dan belanja gula pasir, beratnya 3/4 kilogram. Ditanyakan berapakah total berat belanjaan ibu. Nah, untuk menghitung total berat belanjaan ibu, maka tinggal kita tambahkan saja semua belanjaan ibu ya, dari mulai telur sampai dengan gula pasir. Tapi di sini kalian harus tahu ada jenis pecahan campuran, yang telur dan yang beras. Kalau untuk yang mangga dan gula pasir itu tidak terlalu masalah karena bentuknya pecahan biasa. Nah, kalian bisa menguraikan untuk 21/4 itu artinya 2 ditambah 1/4. Ini kan artinya 2/4 kilo. Artinya 2 kilo ditambah 1/4 kilo ya. Oke, untuk 1/2 itu juga artinya 1 ditambah 1/2. Nah, untuk menghitung total berat, kalian tinggal jumlahkan semuanya. Di sini saya tulis kembali 21/4 tambah 1/2 tambah 1/3 tambah 3/4. Kemudian kita uraikan yang 21/4 itu menjadi 2 tambah 1/4. Yang 1/2 menjadi 1 tambah 1/2. Dan ini tulis lagi 1/3 tambah 3/4. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Muncul angka 3 di sini. Tiganya dari mana? Ternyata tiganya itu dari 2 tambah 1. Nah, sisanya yang belum dijumlahkan yaitu tambah 1/4, tambah 1/2, tambah 1/3, tambah 3/4. Nah, sekarang si 3 ini tetap biarin aja ya, ditambah. Nah, ini kok jadi 12 bawahnya. Nah, kenapa jadi 12? Karena KPK dari 2, 3, dan 4 yaitu 12. Bagaimana cara mencari KPK? Sudah dijelaskan dalam video sebelumnya, yaitu boleh kalian ambil bilangan terbesar itu adalah 4. 4-nya habis tidak dibagi 2? Habis. 4-nya habis tidak dibagi 3? Ternyata tidak habis. 4-nya kita lipatkan kembali jadi 8. 8-nya habis tidak dibagi 3? Tidak habis. Kita lipatkan lagi dari 8 menjadi 12. 12 habis dibagi 3? Habis. Maka KPK-nya adalah 12. Kita akan mengubah semua pecahan ini menjadi pecahan senilai yang penyebutnya 12. Bisa kalian lihat 4 mau jadi 12 itu dikali berapa? Dikali 3 ya, maka pembilangnya pun dikali 3. Jadi ini 3. 1 kali 3, 3. 2 mau jadi 12 dikali berapa? Kali 6. Berarti pembilangnya pun kali 6. 1 kali 6 hasilnya 6. 3 mau jadi 12 kali berapa? Kali 4. Maka pembilangnya pun 1 kali 4 hasilnya 4. 4 mau jadi 12 kali berapa? Kali 3. Maka pembilangnya juga 3 dikali 3 hasilnya 9. Kalau penyebutnya sudah sama, maka kalian bisa menuliskan dalam satu pecahan, yaitu 3 tambah per 12. Nah, si pembilangnya kalian jumlahkan. 3 tambah 6 tambah 4 tambah 9. Alasannya karena mereka sudah penyebutnya sama. Kalau sudah seperti ini, kalian tinggal hitung. Ini artinya 3 ditambah 22/12. Boleh kalian lihat 22/12 itu dia pecahan sejati atau tidak sejati? Nah, dia adalah pecahan tidak sejati karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Karena pecahan tidak sejati, maka 22/12 itu bisa dirubah menjadi pecahan campuran. 22 dibagi 12 dapat berapa? Nah, 3 tulis lagi ya. Dapat 1
Masih sisa, oh ini sisanya 10 harusnya ya, 10/12. Nah, mohon maaf nih, di sini salah ketik ya, harusnya 10, tapi di sini sudah diperbaiki. 3 ditambah 1, 10/12, itu artinya 3 ditambah 1, 10/12-nya diuraikan menjadi 1 ditambah 10/12. Seperti contoh yang ada di sini ya. Sehingga hasilnya menjadi 3 tambah 1, 4, 10/12. Jadi pecahannya 4, 10/12. Nah, ini belum dalam bentuk sederhana atau dalam bentuk cantik, karena 10/12-nya masih kita bisa sederhanakan. Dibagi dengan angka 2 ya, dibagi dengan angka 2 juga. Nggak boleh dibagi dengan angka yang berbeda, harus dibagi dengan angka yang sama. Karena itu adalah konsep pecahan senilai ya, sehingga hasilnya menjadi 4, 10 bagi 2-nya 5, 12 bagi 2-nya 6. Sehingga kesimpulannya berat belanjaan ibu seluruhnya adalah 45/6 kg. Ya, kalau misalkan di dalam soal dimintanya bentuk pecahan biasa, tinggal kalian rubah saja si pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa dengan cara yang sebelumnya sudah dijelaskan. Oke, jadi gampang ya untuk penjumlahan pada pecahan. Yang pasti kalian harus tahu dulu KPK-nya, kalian harus bisa menuliskan pecahan senilainya. Kalau misalkan kalian salah menuliskan pecahan senilai, dalam matematika salah angka aja pasti salah semua ke bawahnya. Jadi diperlukan kehati-hatian dan kelancaran kalian dalam perkalian dan pembagiannya. Lanjut ke yang berikutnya. Nah, misalkan di sini ada sebuah permasalahan. Luas tanah Pak Riko adalah 5 hektar. 1/3 hektar digunakan untuk kolam ikan. 5/6 hektar digunakan untuk menanam ubi. 3/8 hektar digunakan untuk pesawahan dan sisanya berupa lahan kosong. Pertanyaannya, berapa hektar luas lahan kosong milik Pak Riko? Nah, untuk menjawabnya, kalian bisa menggunakan luas lahan kosong itu hasil dari luas tanah seluruhnya dikurangi luas yang digunakan kolam ikan, kurangi luas yang digunakan untuk menanam ubi, dikurangi luas pesawahan. Nah, luas lahan kosong, luas tanah seluruhnya itu kan 5 hektar. Berarti 5 dikurangi luas kolam ikannya berapa hektar? 1/3 hektar. Luas ubinya kurangi 5/6 hektar. Luas pesawahannya dikurangi 3/8. Nah, untuk 3/8 ini artinya kita uraikan kembali, ini tetap ditulis yang 5 kurang 1/3 kurang 5/6. Nah, kalau yang 3/8 itu artinya dikurangi 3, dikurangi lagi 3/8. Sehingga hasilnya menjadi ini ada 2. 2-nya dari mana? Dari 5 kurang 3. 5 kurang 3 itu hasilnya 2. Kemudian yang pecahan lainnya ditulis ulang. Kurang 1/3, kurang 5/6, kurang 3/8. KPK-nya ini berbeda penyebutnya. Ada 3, ada 6, ada 8. Jadi KPK-nya adalah 24. Gunakan cara yang sama seperti di slide sebelumnya sudah dijelaskan ya. Oke. Sehingga, nah kita akan merubah semuanya jadi 24. Baik untuk si 2 juga jadi per 24, per 24, per 24, per 24. Nah, untuk si 2 ini, kan ini artinya 2/1. Nah, 1 mau jadi 24 kali berapa? Kali 24. Maka 2 juga dikali 24 menjadi 48 ya. 3 mau jadi 24 kali berapa? Kali 8, maka 1 juga kali 8, jadi hasilnya 8. 6 mau jadi 24 kali berapa? Kali 4, maka 5 juga kali 4 jadi 20. 8 mau jadi 24 kali berapa? Kali 3, maka 3 kali 3 jadinya 9. Sehingga karena semuanya sudah dalam penyebut yang sama, kalian bisa menuliskan dalam satu pecahan, yaitu 48 kurang 8 kurang 20 kurang 9 per 24.
Totalnya itu adalah 11/24 ya. Jadi jadi luas lahan kosong Pariko adalah 11/24 hektar luasnya. Nah, bagaimana jika ada soal seperti ini? Pengurangan dan penjumlahan disatukan dalam satu operasi. Nah, kalian tinggal sama seperti awal, yaitu menyamakan penyebutnya dengan KPK. KPK dari 9, 2, dan 6 adalah 18. Coba kita cek ya. Yang paling gede kan 9. 9 habis dibagi 2? Tidak. Maka 9-nya kita lipatkan menjadi 18. 18 habis dibagi 2? Habis. 18 habis dibagi 6? Habis. Jadi KPK-nya adalah 18. Nah, urutannya tetap ya, kalau di awal adalah kurang, maka kurang dulu, jangan tiba-tiba dirubah jadi tambah di depan. Itu biasanya akan menimbulkan kekeliruan dalam menghitungnya. Oke, 9 mau jadi 18 itu dikali berapa? Kali 2, maka 11 juga kita kali 2 jadi 22. 2 mau jadi 18 kali berapa? Kali 9, maka 3 juga dikali 9 jadi 27. 6 mau jadi 18 kali berapa? Kali 3, maka 1 juga kali 3 jadinya 3. Sehingga kita bisa menuliskan 22 kurang 27 ditambah 3/18. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kalian ingat kembali dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Positifnya ada 22, positifnya ada 3, negatifnya ada 27. Berarti positif di sini ada berapa totalnya? Positifnya ada 25, negatifnya ada 27. Maka jika dijumlahkan, maka hasilnya negatif 2. Nah, sehingga bisa kita tulis negatif 2/18. Lah, kok hasilnya negatif? Ya nggak apa-apa hasil negatif juga. Jadi kalian jangan takut kalau hasilnya itu negatif. Hasilnya negatif itu bukan berarti salah ya. Jadi hitung aja, kalaupun hasilnya negatif, hasilnya positif. Kalau memang itu harusnya negatif ya tulis aja negatif. Malah jangan merasa jawaban kalian salah ya. Oke, untuk negatif 2 dan 18 itu belum sederhana ya. Kalian masih bisa membagi dengan angka 2 ya. Negatif 2 dibagi 2, 18 juga dibagi 2. Sehingga hasilnya negatif 1/9. Jadi itu ya dalam mempelajari penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Intinya kalian harus tahu dulu KPK-nya, kemudian kalian bikin pecahan senilai. Setelah itu kalian tinggal operasikan pembilangnya saja. Jangan sampai kalian menjumlahkan dan mengurangkan juga penyebutnya, itu tidak boleh ya. Oke, itu saja penjelasan kali ini. Semoga membuat kalian lebih paham lagi dalam menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.